Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. FGP Men, be strong, Be strong in the Lord. LOF, Be strong in the Lord. Ini setiap kali kita selalu serukan apa itu kata-kata itu. Dan ini pula yang kalau teman-teman ingat yang Pak Ayung sampaikan untuk dalam minggu kemarin kita merenungkan Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Yaitu yang ayat pertama yang tadi saya be strong in the Lord itu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan pada waktu itu diminta kita dalam 1 minggu ini kita untuk merenungkan dan kita sharing dalam 1 minggu itu apa benar-benar di dalam kehidupan kita ini di dalam secara holistik baik keluarga, pekerjaan, pelayanan benar-benar kita kuat di dalam Tuhan seperti itu. Nah, sebelum Pak Ayung nanti meneruskan pengajarannya, mungkin ada yang mau sharing mengenai firman Tuhan Efesus 6 ini teman-teman. Silakan yang praktek gimana seperti itu. Langsung aja Bapak Ibu. Silakan. Wah, Kayung, ini kepiye ndak gelem langsung ngomong Kayung. Ditunjuk aja, satu-satu Pak Petrus. Pak Hari aja yang mau apa yang Pak Hari yang di Klaten ini. Waduh, gimana nih? Be strong in the Lord bagaimana membawa Klaten ini? Seperti silakan kan meresmikan di Wedi itu. Saya kemarin kan enggak ikut Zoom, tapi ini Wedi ya kami karena Klaten ini ditugasi supaya berkembang, ya saya mencoba mendekati teman-teman yang ada di Wedi, kemudian kami kemarin ketemu 4-5 orang gitu Pak, ya, supaya Wedi dapat berjalan. Ya sudah akhirnya butuh waktu ini tanggal 13 nanti kami bisa membuka Pak. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Tuhan, itu didoake dulu enggak Pak ya? Apa moro-moro muncul dewe ya Pak Hari ya? Doakan dulu Pak. Oh, mengandalkan Tuhan kalau gitu ya. Ya, didoakan dulu Pak. Ya. Terima kasih. Jadi itulah sebetulnya yang dikatakan di Efesus 6 ayat 10 itu bahwa kita tidak bisa melakukan segalanya tanpa Dia dan di dalam kekuatannya, teman-teman. Oke, ada yang mau saksi lagi? Ini sudah Pak Hari dari Klaten sudah menyaksikan mengandalkan Tuhan di Efesus 6 ayat 10. Mungkin ada teman-teman yang akan saksi, silakan. Ditunjuk Pak Alex. Ya Pak Johan aja kalau gitu. Silakan Pak Johan. Gimana Jogja ini mau melahirkan lagi chapter baru lagi. Nggak ketemu kok mesti akan melahirkan chapter baru ini. Sampai heran saya ini. Ya, terima kasih Pak Alex. Saya perwakilan dari Jogja ya. Ya, kalau kita selalu mendoakan untuk baik member yang baru, member yang lama ya, minta kembali ataupun chapter yang kurang aktif jadi aktif, bahkan membuka chapter yang baru. Ya, bukan hanya mendoakan, tapi kan bertindak itu sangat penting, Pak. Harus seiring sejalan. Tapi kalau hanya berdoa tanpa tindakan, maka tidak ada terjadi apa-apa. Tuhan mengendalikan kita bukan hanya beriman, tapi melakukan daripada iman itu tetap. Dan Yogyakarta ya, puji Tuhan ya, kalau kita dengan konsisten, dengan komitmen melakukan itu, ya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan pun akan menolong, Tuhan pun akan membuka jalan. Memang tidak semudah apa yang kita pikirkan, semudah apa kita ucapkan, tetapi itu memang harus kita laksanakan, karena harus terjadi supaya kerajaan Allah di muka bumi ini lewat chapter-chapter ini bisa semakin luas Pak ya, karena apa yang dikehendaki oleh visi-misi gospel, multiplikasi, kaderisasi dan regenerasi itu harus terjadi. Jadi para pengurus, terutama para pengurus senior ini harus tahu orang-orang kuncinya, orang-orang yang bisa untuk dikader, orang-orang yang bisa untuk diorbitkan ini para pengurus harus tahu. Kalau tidak maka
orang-orang yang bagus ini akan tidak mendapat kesempatan. Nah, ini yang tidak mudah. Sebagai pengurus ya mungkin kita harus jeli. Ini orang potensi ini jadikan kader ini. Jadi kalau menurut saya dalam pelayanan chapter itu baru dasarnya kalau aktif. Nah, kemudian selain chapter aktif, baru nanti membernya bertambah, membernya orang-orang bagus di kader, dikasihkan perhatian secara khusus supaya ya bisa bertambah membernya, member chapter bisa bertambah. Seperti itu Pak Alek, kalau saya ngamatin di Jogja ya dilakukan seperti itu. Terima kasih Pak Alek. Terima kasih teman-teman. Kalau kita ingat kita mulai doa pagi seperti ini didoakan terus. Kadang-kadang kita tuh tidak sadar moro-moro muncul chapter-chapter baru gitu. Yang kemarin yang di Pak Petrus di Semarang juga begitu. Tahu-tahu begitu apa itu menyatu, begitu apa itu gerakannya itu bisa cepat seperti itu. Nah, itulah sebetulnya karena doa. Apapun yang kita rindukan baik Jateng 1, Jateng 2, Jateng 3, dan DIJ, Bapak Ibu yang tahu apa pergumulannya, terus doakan terus secara fokus di pertemuan kalau kita ketemu Selasa pagi ini, sehingga Tuhan akan meng-create Tuhan sendiri yang akan seperti yang di firman itu, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kuat kekuasaannya. Itulah yang sebetulnya terjadi teman-teman. Oke, terima kasih, nggak berpanjang. Oh, ya. Pak Alek. Oh ya, Ya, Pak. di Klaten kami doa keliling, Pak. Wih, Kami puji teman Tuhan. doa keliling, Pak. Ya, Kita kelilingi kota-kota yang akan kami buka chapternya, Pak. ya, puji Ya. Tuhan. Terima kasih. Jadi jangan lupa juga untuk warna ini yang masih ada yang kosong di Jateng 3 ya Pak Gianto, untuk LOF-nya doakan terus. Biarpun pria kita ikut mendoakan untuk LOF-nya biar muncul LOF di mana di Jateng 3 ini. Ya, terima kasih, Ya, Bang Alek. terima kasih. Kita akan doa terus itu sehingga saya percaya tanpa kita sadar tahu-tahu nanti akan muncul orang yang ditunjuk oleh Tuhan itu. Oke, terima kasih Pak Yung. Monggo Pak Yung, jam 5.45. Mungkin nanti molor dikit teman-teman. Orang pop nggak, sebetulnya nggak apa-apa Pak Alex. Saya ini cuma pengen apa sudah direnung selama seminggu ini teman-teman dikasih PR dijalani apa ora ini. Pak Sudah Beni dilakoni itu. belum? Oke, Pak Kanto, Pak Beni, you are great leader ini. Monggo, nggak apa-apa Pak Alex. Dapat apa? Nggak apa-apa, secuil pun nggak apa-apa. Share ke kita, apa yang didapat setelah baca Efesus 6 itu, apa yang ini, yang terinspirasi. Monggo. Ya, sama menit. Jateng 2 ya, tadi Jateng 3 sudah prakteknya, Jateng sudah mungkin Jateng 2. Mungkin Pak Kamto atau Pak Hirman, silakan ke mana. Saya lihat juga kegerakannya luar biasa di Jateng 2. Silakan Pak, masih di mute Pak Kamto. Iya, di unmute. Ya. Terus dibaca Pak Kamto. Sudah dibaca. Dan saya memang menyadari tadi yang seperti Pak Johan juga sampaikan, adalah saya lemah di dalam melihat, membaca member-member saya untuk menggali potensi yang ada. Jadi memang saya berencana untuk mengadakan rapat bersama, karena kita memang jaraknya itu yang terlalu jauh ya, Wonosobo, Purwokerto, Pekalongan. Jadi mungkin ya dengan bantuan Zoom akan rapat mengenai fungsi dari masing-masing kita supaya kita ini bergerak ya, tidak hanya berdoa tapi juga memang bergerak untuk melakukan fungsi kita yang sudah diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan.
Nah, itu saja yang dalam pikiran saya ini dalam waktu dekat. Saya mau lebih koordinasinya itu supaya lebih baik lah. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Mari Pak Yung lanjut. oke Pak. Terima kasih Pak Alek, teman-teman. Ya, tetap sehat-sehat roh jiwa tubuh. Ya, haleluya. Sering saya katakan kalau di Alkitab ada satu perikop, ada satu kalimat, ada kata akhirnya, pokoknya, tetapi, nah itu diteropong tenan, didalemin. Apa ki akhirnya? Ya, akhirnya dikatakan apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lainnya. Bukan di dalam ekonomimu, bukan di dalam kepintaranmu, bukan di dalam pengalamanmu, bukan di dalam hal-hal lain di dunia, tetapi di dalam Tuhan. Dan jelas lagi ditekankan di dalam kekuatan kuasanya. Baik, makanya ini Efesus 6 ini sangat powerful. Ini yang membawa kita bisa tetap naik terbang tinggi. Kita tetap bisa berdiri di atas batu karang yang kokoh, yang akan menghadapi gelombang, badai, kehidupan, banjir, angin ribut dan sebagainya. Sekonyong-konyong datang. Nah, ini yang makanya Pak Berat ini bahasa Inggrisnya be strong in the Lord, in His mighty. Kalimatnya ada lagi. Ini be strong in the Lord itu cuma yang di A-nya aja. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Nah, nanti yang ayat berikutnya yaitu syarat-syaratnya. Nah, ini artinya ayat ini menguatkan. Tolong Pak Alek coba supaya kita ini yakin. Cuman hendaklah kamu ya kuat. Ini hendaklah kamu kuat. Coba Pak Alek. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Ya. Nah, ini ayat ini coba diapalin ya, teman-teman. Saya kasih beberapa ayat ini. Filipi 4 ayat 13. Ini Ya, coba. luar biasa ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara dapat kutanggung. Tuh. Ya. Jadi kalau kita biasa, kalau Bapak Ibu saat-saat ada punya masalah, problem, apa saja rasanya nggak kuat. Ayat ini diucap dalam segala hal apa? Mau ekonomi, keuangan, mau keluarga, mau anak, mantu, ya, semua apa di chapter maupun di ini rasanya waduh iki kok agen dalam segala hal. Ya. Aku kuat menanggung segala perkara dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Ini saudara, sampai hari ini saya bisa kuat karena selalu apal ayat ini. Filipi 4:13. Saya tambahin 2 Timotius 1 ayat 7. Pak Alek. 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 4 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1, Pak. Oh, sorry. 2 Timotius 2 ayat 1. Iya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ya, jadilah kuat. Ya. Nah, saya tambahin untuk perjanjian lama ya. Yosua 1 ayat 6 dan 7. Yosua 1. 6 dan 7. Ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, Ya. sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Itu ayat 6 dan 7 ini nanti dikuatkan lagi di ayat 8 ya. Yang Pak Bernard sering itu ayat 8-nya itu. Oke. Ya, jadi ayat-ayat ini terutama Filipi 4:13 itu ya, dan juga ini be strong in the Lord ini ya. Jadi hendaklah kamu kuat. Nah, ya hendaklah kamu kuat. Nah, ini kuat tadi itu, kita kuat, diteguhkan ya oleh apa? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu pribadi, Allah sendiri ya, yaitu di dalam Yesus itu. Kemudian di dalam Tuhan ya, di dalam Tuhan. Ini Efesus 4 ayat 1 Pak Alex. Di berapa, Pak? Efesus 4 ayat 1 di sebelahnya. Efesus 4 ayat 1 di dalam Tuhan. Nah, ini penting ini supaya tahu di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 1 ya. Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, kita ini pengikut Kristus ini, kita ini dipenjarakan. Kayak Paulus ini luar biasa. Ya, bukan dipenjarakan oleh karena dosa, oleh karena kedagingan, tapi kita dipenjarakan oleh karena Kristus. Nah, hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian be strong in the Lord. Nah, ini di dalam Tuhan itu ya, di dalam Tuhan artinya itu ditekankan di situ, dipenjarakan ya, di dalam Tuhan. Jadi nggak bisa lagi, saudara. Kalau mau strong kita betul-betul ya, nggak boleh di dalam lainnya. Kita sudah dipenjarakan, sudah ditebus, kita sudah sudah miliknya Kristus. Bukan yang lainnya sudah. Kekuatan kita jangan bersandar sama yang lainnya. Ya, bersandar sama Kristus. Ya, itu maknanya. Kemudian yaitu Tuhan ada di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya Efesus 1 ayat 19. Ini pernah saya sampaikan. Ada 3 kuasa di dalam Efesus 1 ayat 19 itu. Dalam kekuatan kuasanya itu bicara bahasa aslinya dunamis. Jadi kalau kita ini dipenjarakan sama Kristus, kita ini selalu diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan, yaitu intim dengan Tuhan. Baca firman itu kekuatan pedang roh, firman itu air kehidupan, firman itu terang. Ya. Itu kita betul-betul akan dikuatkan oleh Tuhan, dan kita akan mendapatkan kuasa. Ada 3 kekuatan kuasa Tuhan yang diberikan kepada setiap orang percaya. Yaitu yang pertama itu kratos, yang kedua yaitu exousia, yang ketiga itu adalah dunamis. Nah, ayat yang ini itu bicara tentang dunamis, yaitu hati kita nggak bisa diem, meledak-ledak. Tanda awal orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu keberanian bersaksi, berani cerita kepada orang, berani bagikan majalah suara, berani untuk selalu cerita tentang Tuhan kepada siapa aja. Berani doakan orang-orang. Ini. That's the power. Ya. Nah, maka itu kemudian ayat berikutnya ya di Efesus 6 ini dikatakan kemudian kenakanlah ya seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, nah, iblis itu nggak datang dari bentuk sosok menyeramkan kayak film-film horor itu, enggak, Bapak Ibu. Itu dipuji sama sutradara film-film gue. Memang ada awalnya, tapi yang paling mengerikan, yang menjatuhkan banyak hamba Tuhan, raja-raja, semua yang orang kaya-kaya, semua terutama laki-laki, sekarang juga banyak ibu-ibu, itu tipu dayanya. Ya, nanti lain kali karena waktunya banyak ini dan seterusnya ini melawan, dan jelas ayat 12 itu karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan musuh kita ini, bukan saudara kita, bukan istri, bukan anak kita, bukan sejawat kita, bukan kongsi kita, bukan manusia. Darah dan daging itu bicara tentang manusia.
Bukan suami dan istri gegeran itu. Itu enggak disuruh Tuhan ini, disuruh sayangin, disuruh hormati. Ya, tetapi melawan siapa saudara? Ada 4 layer. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat. Ada 4 layer. Bayangin. Itu umurnya, saudara ya. Kalau saudara pelajari lebih dalam nanti. 4 layer ini umurnya itu sama dengan penciptaan. 6.000. Nah kita ini paling top. Umurnya paling tua mungkin di sini Pak siapa? Pak Agus apa siapa? Yang 70 lebih. Ya statusnya di rumah. Ini 6.000 tahun. Kalau kita nggak gandol Gusti Yesus. Kita kalau nggak melekat pada pokok. Nggak bisa menang. Nggak bisa kalah. Nah ya. Oke. Nah ini. Dan ya. Tetap supaya apa? Ayat 13-nya sebab itu kenakan seluruh perlengkap senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Wow, haleluya. Nah, karena waktu saya lebih sedang kalau Bapak Ibu betul-betul nanti minggu depan selama seminggu ini renungkan betul, dibaca, direnungkan. Oh ya kalimat ini. Kalau tidak ngerti nanti oh ini ada ini. Bapak Ibu tolong dicatat nanti tanya ke saya. Ya. Supaya apa? Ini ayat ini kalau kita meresapi betul, kita akan bisa menang dalam semua area kehidupan kita. Jadi ayat ini betul-betul diturunkan karena Efesus itu kota besar. Buktinya sekarang lihatin Efesus sekarang jadi reruntuhan, nggak ada lagi. Kenapa? Karena nggak taat. Nggak taat pada waktu itu orang-orang Yahudi awal-awal ya. Nah ini ayat ini sangat powerful sekali. Saya betul-betul minta dengan hormat Bapak Ibu tolong dibocor, direnungkan, iso ada apa namanya FTBH langsung Alkitab yang bersuara langsung klik Efesus dibaca sampai renung ojo turu, rubah sambil dibaca. Alkitab disediakno, buku Alkitab disediakno, buku ini disediakno sambil bocor ya Pak Alex. Ya, ini Pak Ayung. Ya. Tadi kan Pak Ayung biar teman-teman merenungkannya lebih fokus. Tadi kan kalau kita Efesus 6 ayat 10 itu kita masukin, kita hidupi. Kemudian ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi ada kratos, eksosia, dan dunamis. Dunamis Ya. biar tahu nanti, oh saya sudah masuk di situ. Ternyata masuk di Efesus 6 ayat 10 itu. Lalu ada dalam hidup kita itu dunamis yang meledak-meledak keberanian. Lalu kratos dan eksosia coba diterangkan sedikit itu. Kratos apa, eksosia apa itu Pak? Ya. Nah, dunamis kan sudah saya jelaskan. Nah, aku makanya mestinya anak Tuhan itu harus kritis ya. Harus kritis supaya kemudian dipahami. Supaya betul-betul kalau kita paham, wah kita ini gagah banget, tidak takut dengan apapun. Kratos, nanti baca ya Efesus 1 ayat 19, 20, 21. Itu 3 ayat itu mengandung kuasa, kekuatan kuasa. 3 itu sama. Kratos itu bahasa lainnya dominion. Dominion itu apa? Jadi itu yang dikatakan di mana pada waktu Musa berada, Tuhan Allah bilang begini, Musa tanggalkan kasutmu karena tempat itu kudus. Nah, maka itu muncul kata kratos ini bahwa waktu setiap orang percaya yang diurapi oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh ya dia percaya imannya ini, dia itu sudah ada kuasa dari Tuhan kratos ini. Sehingga dimanapun saudara dan saya, Bapak Ibu berada, itu demit, kuasa kegelapan, roh apa itu akan langsung menyingkir. Itu makanya kenapa Paulus waktu dia jalan kemana, sapu tangannya itu penuh kuasa. Ya, demit semuanya takut semua. Nah sama dengan kita. Nah, sekarang kita ini jadi orang-orang percaya pada akhir zaman ini butuh sekali kita pemahaman ini. Nah, kratos ini artinya
kita ini memiliki suatu teritori dimanapun kita berada, itu ada kekuatan ilahi. Kuasa, Yaitu kuasa Kratos. aura. Ada auranya, itu semuanya. Kratos itu mengandung arti dominion, mengandung ada auranya Tuhan, ada wibawa ilahi, ada semacam kayak memandat kepleknya. Ingat nggak kalau waktu zaman perang, kerajaan-kerajaan peperangan itu, lihatin waktu kenapa Tuhan disebut Jehovah Nisi. Nah ini, jadi panjinya adalah kemenangan. Makanya kerajaan Sung menyerang kerajaan Jin. Ya. Kerajaan Jinnya kalah, itu benderanya langsung dirontokkan. Itunya bendera kerajaan Sung. Begitu ada benderanya di setiap tanah itu yang diduduki, itu ada benderanya. Itu musuh mau lihat, kerajaan Sung ketakutan dia, nggak berani dekat. Itu kira-kira Pak Alex. Ya, Kratos itu. Yang Exousia. Saya cepat ya. Exousia itu otoriti. Berapa minggu yang lalu saya sudah iman itu kaitannya orang beriman itu diberikan otoritas sama Tuhan. Otoritas itu apa? Seperti waktu kerajaan-kerajaan itu kalau rajanya datang, padahal raja nggak datang loh Pak Alex, yang datang hulu balang. Ya, kacungi raja. Tapi dia bawa apa? Dia bawa keplek. Dia bawa semacam kayak keplek raja itu, stempelnya raja. Itu sama-sama. Ya, wang tidak. Raja datang. Raja ini orang teko kok, orang raja nih. Tapi lihatin ya, baginda raja datang. Hormat, semua rakyat tunduk, sujud, nyembah. Betul nggak? Itu baik cerita-cerita kerajaan. Itu yang namanya otoritas. Polisi juga demikian. Polisi ini wong biasa ijenan. Dia kenapa kok bisa stop mobil-mobil itu? Begitu tangannya angkat, langsung itu mobil berhenti. Kenapa? Karena diberikan otoritas oleh negara untuk mengatur lalu lintas. Nah, ini kita dipunya, Bapak Ibu. Ya. Kita ini punya. Diberi Tuhan otoritas, kuasa otoritas. Untuk apa? Untuk usir setan. Untuk sembuhkan yang sakit. Nah, ya. Nah, itu ada di Matius 10, Matius 19. Itu banyak sekali di Matius itu. Aku mengutus engkau untuk mengusir setan. Itu yang namanya exousia, diberikan authority. The authority, power. The dominion power, kemudian the dunamis power. Ya, Pak Alex. Terima kasih. Okay. Jadi, teman-teman, saya mau merimain aja, Pak Fani sebetulnya man of valor, bahwa itu bersumbernya pada Jesus is the head. Tuhan itu Jesus is the head, bahwa pimpinan kita, segalanya. Kemudian kita masuk dalam Efesus 6 ayat 10, bahwa ternyata kita tuh kalau ada di dalam Dia, di dalam kuat-kuasanya, 3 hal itu ada terjadi dalam kehidupan kita. Kratos, exousia, dunamis itu ada di kehidupan setiap kita. Nah, coba itu renungkan bagaimana kalau itu dalam kehidupan kita sebagai member FGBM FI, dengan kita itu terus dalam relasi dengan Tuhan, Jesus is the head, itu dalam kehidupan kita, kemudian Efesus 6 ayat 10 itu terjadi dalam kehidupan kita. Apakah 3 hal itu sudah terjadi dalam kehidupan kita? Karena saya percaya kalau ini kita hayati betul, kita hidupi betul apa yang yang disampaikan Pak Ayung, Kratos, exousia, dunamis, itu benar-benar dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya ini, pada setiap member LOF dan setiap member FGBM FI. Oke, Bapak Ibu tadi diingatkan untuk yang ini, yang minggu ini yang kita renungkan tadi Pak Ayung adalah tetap di Efesus 6 ayat 10 itu ya Pak Ayung ya? Atau Efesus 1:21-nya ya? Iya, nah yang ini kan sudah saya jelaskan, Efesus 6 ayat 10 kan, 11-12.
dan sampai 13. Nah, 14 sampai 18 ini coba direnungkan. Lah bisa dibaca mana lagi, direnungkan lagi ya selama seminggu ini. Saya sangat yakin kalau kita betul-betul sungguh-sungguh rindu sama Tuhan, kita memperoleh hikmatnya, pewahyuan nanti dibaca ya. Terus kalau golek waktu nggak usah lama-lama, setengah jam, tapi serius sungguh-sungguh ya, datang dengan rindu, dengan kepengin ketemu Tuhan ini dibaca. Nah, itu nanti minggu depan kalau kita ketemu, saya percaya rebutan kok. Wah, ono sing takon, saya lebih seneng banyak tanya, nanti share. Waduh, saya dapat ini Pak Ayung, Pak Alex, saya dapat Ya. Wah, aku lebih senang nanti ya. Dan Ya, monggo terutama Pak Beni, Pak Kamto, Pak Petrus ya, sama Pak Gianto. Ya, boco. Wah, inilah kita bangkit spiritual kita, roh kita bangkit menyala-nyala ini. Ya, oke. Ya, Pak Yung,